wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh lan nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Ustaz Doni dan jamaah rahimakumullah. Pada pagi ini tidak ada kata yang dapat kita ungkapkan kecuali kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa hadir di acara ngaji bareng ya bersama Ustadz Doni di dari Surabaya Baitul Haq. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada sang panutan kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat hingga penerus perjuangannya yaumil kiamah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Doni ya telah meluangkan waktunya pada pagi ini. Semoga Allah senantiasa berikan kesehatan pada Ustadz Doni keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di acara kajian Baitul Haq pada pagi ini. Baiklah, susunan acara kita seperti biasa, yaitu yang pertama pembukaan telah kita lalui bersama-sama. Dan setelah itu yang langsung acara inti yaitu taujih dari guru kita dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, sebelum acara kita lanjut, marilah kita awali dulu dengan bacaan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Ibu-ibu, langsung saja kita ikuti ya taujih dari guru kita. Mari ikuti kita dengan seksama dan dengan tafakur ya agar kita bisa mengambil ibroh dari apa yang beliau sampaikan. Monggo dipersilakan Ustaz. Terima kasih Bu Husnul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ini kayaknya dibalik, banyakkan ibu-ibunya soalnya. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ya, karena memang kajiannya adalah dari Majelis Taklim Ibu-ibu Baitul Haq di Ketintang Permai di Surabaya. Demikian pula ibu-ibu dan bapak juga jamaah dari MMQ dan dari yang lainnya. Alhamdulillah kita masih hidup dan lebih lagi adalah kita mensyukuri, alhamdulillah kita hidup dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketaatan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah tetap terjaga, tetap lestari insya Allah bahkan bertambah lagi sampai wafatnya kita, sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir nanti di alam kehidupan dunia ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan curahkan teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW, kedua teladan contoh hidup kita. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar kita, terus mengamalkan, terus kita mendakwahkan nilai-nilai yang telah beliau SAW ajarkan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan mentadaburi satu surah yang amat luar biasa, surah An-Nisa, surah keempat dari Al-Quranul Karim yang sesungguhnya memiliki beberapa beberapa kekhususan ya surah An-Nisa itu. Antara lain Rasul SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam berbagai riwayat beliau sangat sering membaca surah An-Nisa dalam sholat malam beliau. Kemudian juga surah An-Nisa ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah menjadi favorit beberapa sahabat. Dalam berbagai penjelasan dijelaskan
menjadi favorit beberapa orang sahabat. Nah, kenapa favoritnya? Nah, inilah yang akan kita insya Allah bahas pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu. Mohon izin saya men-share screen di layar Bapak Ibu. Sebentar. Oh, belum dibuka. Tunggu sebentar. Mana? Nah, saya tampilkan di layar. Nah, ini. Baik. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah An-Nisa ya. Surah keempat dari Al-Quranul Karim yang menjadi favorit para sahabat ya. Kenapa favoritnya? Nah, ini kita akan temukan setidaknya nanti ada 4 ayat ya yang di dalam surah An-Nisa ini betul-betul membuat para sahabat itu senang gitu ya. Maksudnya senang itu bahagia gitu ya. Nah, jadi saya memberi judul ayat-ayat yang menenteramkan jiwa dalam surah An-Nisa ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-31. Insya Allah ini diurut dari awal ya. Saya nanti ke depan, maaf ke belakang. Ayat pertama yaitu ayat ke-31. Ini luar biasa. Ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mungkin kalau ini saya bacakan aja langsung karena ada juga terjemahnya di depan itu, depan layar. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini penting untuk saya jelaskan satu persatu sedikit ya, potongan ayatnya. Ada kalimat itu diawali in. In. Jadi in ini Bapak Ibu di dalam terminologi tafsir Al-Quran berbeda artinya dengan iza. Ya, jadi iza kalau diterjemahkan dalam terjemahan Indonesia dengan in itu sama. Jika diterjemahkan jika atau apabila. Tapi kalau dalam bahasa Arab dalam Al-Quran ada bedanya jika yang pakai kata-kata in dengan jika yang memakai kata-kata iza. Di mana bedanya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iza ya, iza itu kan jika juga ya. Misalkan iza iza zulzilatil ardu zilzalaha misalkan. Surat Al-Zalzalah itu pakai iza kan. Nah, jika kami mengguncangkan ya, dengan guncangan yang kuat. Nah, itu jika juga atau apabila juga ya. Tapi artinya berbeda dengan in dalam terminologi bahasa Arab, dalam terminologi tafsir Al-Qur'an. Iza itu dipakai ketika menjelaskan sesuatu hal yang pasti akan terjadi 100% pasti. Maka itu ayat-ayat tentang kiamat selalu menggunakan kata iza, tidak pernah menggunakan kata in. Tadi ya salah satunya iza zulzilatil ardu zilzalaha, iza syamsu kuwirat, wa izal nujumun kadarat, wa izal jibalu suyirat, wa izal isyaru untilat, wa izal wuhus usyirat. Surat At-Takwir itu iza semua itu ya. Iza waqa'atil waqi'ah gitu ya. Jadi pokoknya kiamat tuh pasti pakai iza. Kenapa? Ya karena pasti terjadi. Nah, tapi kalau pakai kata in artinya ya jika juga atau apabila juga. Nah, bedanya adalah in itu belum pasti terjadi. Belum pasti terjadi. Nah, seperti misalkan surat 47, surat Muhammad itu ya, ayat ke-11. Mohon bantuan Bu Vivi yang bacakan ya. Atau Ya benar Ustaz. oh iya silakan Bu. Surat 47 47. surat Muhammad ayat ke-11. Baik, Maaf, auzubillahi bukan surat bukan ayat ke-11, maaf, ayat ke-9 ya. Intajtanibu kabairo itu. Maaf. Intan surullah yang surukum itu ayat berapa itu? Ayat ke-9 ya? Apa ke-7? bukan Ustaz. Ayat ke-7, ayat ke-7. Maaf, maaf. Surat 47 surat Muhammad ya, ayat ke-7. Intan Iya. surullah yang surukum. Nah, itu. Baik, surat 40 surat Muhammad ayat ke-7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, itu ibu-ibu, saya ingin memberikan contoh betapa kata-kata ini penting, kata-kata in ini karena tidak semua orang akan mengambil bayaran besar yang Allah sudah janjikan dalam surat An-Nisa ini, maka memakai kata in. Nah, dalam surat Muhammad tadi ayat 7,
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, in tansurullah yansurukum. Jika kamu mau, tapi belum pasti kamu mau nih. Nah, gitu. Artinya apa? Tidak semua orang beriman itu mau menolong agama Allah. Itu maksudnya. In tansurullah yansurukum. Wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu mau menolong agama Allah, maka Allah akan juga menolong kamu dan menetapkan, mengokohkan kakimu ya dalam kehidupan dunia ini, kira-kira begitu. Jadi tidak pakai iza, pakainya in karena belum pasti. Lah, pada surat An-Nisa ayat 31 ada bayaran besar yang Allah janjikan jika seseorang berkomitmen menjauhkan diri dari dosa besar saja. Loh, dosa kecilnya gimana Ustadz? Nah, ini nanti kita buka. Ya, jadi kalau kita komitmen menghindari dosa besar, dosa-dosa besar, nanti kita jelaskan apa itu dosa besar, itu saja sudah sudah Allah janjikan dengan bayaran yang amat besar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gitu ya. Apa saja bayarannya itu? Nah, luar biasa. Ya, ini boleh mungkin kita bacakan lagi Bu Vivi, ininya terjemahnya Bu. Surat 4 ayat 31 ya Bu. Oh, surat 4 ayat 31-nya. Iya, ini yang di depan supaya kedengeran lebih jelas gitu ya. Surat An-Nisa ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Nah, itu. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan betul-betul berkomitmen menjauhi diri dari dosa besar. Dan yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, kami akan masukkan kamu ke tempat masuk yang mulia. Ini tafsirnya ada dua. Dimasukkan ke surga tentu saja, tapi sebelum itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menarik adalah para mufasir menjelaskan caranya orang ini dimasukkan ke surga karena dia sudah menghindarkan dosa besar, otomatis dosa kecilnya diampuni Allah. Cara Allah memasukkan dia ke surga adalah dengan memasukkan dulu dia di dunia ini ke majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu. Berjumpa dia dengan kawan-kawan, para pencari ilmu, berjumpa dia dengan pelajaran-pelajaran, menuntut ilmu dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Dari situ dia berubah, dari situ dia tersentuh. Nah, itulah mudkhalan karimah. Itulah mudkhalan karimah. Bapak Ibu. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita harus ngerti bahwa begini, kalau Allah mudahkan kita, jadi saya kadang-kadang merenung juga tuh Bapak Ibu ya. Ada orang yang diajak ngaji, nggak mau, tahu-tahu meninggal. Belum sempat ngaji, belum sempat merasakan apa, belum sempat ini meninggal. Ada tuh di lingkup jamaah kita ya. Nah, jadi apa yang Allah berikan kepada kita sekarang, kemudahan untuk mendengarkan kajian, kemudahan untuk belajar ya. Itu adalah cara Allah untuk bisa mengingatkan kita dan akhirnya ujungnya memasukkan kita ke surga. Nah, itu tidak terlepas. Itu adalah bayaran yang Allah berikan kepada kita karena selama ini ada dosa-dosa besar yang betul-betul komitmen untuk kita hindari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu. Ya, makanya penting sekali. Inilah yang membuat para sahabat itu bahagia, tentram jiwa mereka. Ayat ini membuat mereka rileks, tenang, bahagia. In tajtanibu kabair, kalau kamu menghindarkan dirimu dari dosa besar, matun hauna bihi, matun hauna anhu, maksud saya, nukafir ankum sayyiatikum, kami tutupi dosa-dosa kecilmu, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan mulai kami berikan kemudahan agar kamu bisa masuk ke surga melalui jalan yang telah ditetapkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi betapa mudahnya, betapa luar biasanya komitmennya, dosa besar dihindari, insya Allah jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ayat itu sebangun maknanya dengan surat An-Najm surat 53 ayat 31 dan 32. Nah, itu ya. Nanti ada kalimat di situ juga illal lamam. Nah, ini kita baca. Monggo Bu Vivi, mungkin kita bacakan dulu terjemahnya ya. Maksudnya, tolong pintunya dibuka. Surat An-Najm surat 53 ayat 31 dan 32. Ya. Silakan Bu.
Di mute ya. Surat An-Najm ayat 31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik atau surga. Nah, Ayat Bu, 32. Bu. Sebentar dulu. Jadi dia akan memberikan balasan kepada yang berbuat jahat, tapi juga akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Wa yajziyal lazina ahsanu bil husna, juga dengan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud tadi yang pada surat An-Nisa tadi, wa nudkhilkum mudkhalan karima, ya. Kami akan masukkan kamu ke tempat masuk yang mulia sampai yang paling mulia nanti surga. Nah, yang menarik tuh pada ayat 32-nya, Bu. Siapa orang yang berbuat ahsan itu, berbuat baik itu? Nah, silakan Bu Vivi. 32-nya. Ayat 32, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha ampunannya, dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Nah, itu dia. Jadi ternyata orang yang berbuat ahsan itu yang akan dibalas dengan ihsan juga, ya. Alazina ahsanu bil husna, orang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan juga, yaitu allazina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamam. Orang yang menghindarkan dirinya, berkomitmen betul-betul menjauhi dirinya dari perbuatan dosa besar. Kecuali yang kecil-kecil, illal lamam. Nah, apa saja itu yang kecil-kecil, ya tentu saja seperti mungkin misalkan ya melalaikan sholat, misalkan sedikit, oh ya lupa baru sholat umpamanya gitu ya, dan lain-lain sebagainya yang seperti itu. Walaupun kalau meninggalkan, melalaikan dalam artian yang meninggalkan itu termasuk dosa besar ya, tapi kalau umpamanya nanti bentar lagi umpamanya gitu ya, nah, itu termasuk dosa kecil juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga penting sekali. Nah, kembali lagi, jadi apa saja kabair itu, apa saja dosa besar itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu kitab judulnya Al-Kabair, ya, berisi 73, dan ada lagi sebagian dalam syarahnya 70 dosa-dosa besar dirincikan di situ oleh Imam Az-Zahabi. Tapi kita hanya menyampaikan beberapa saja dosa-dosa besar yang penting untuk kita perhatikan agar betul-betul kita komitmen terhadapnya, dan insya Allah itu akan membawa kita tadi masuk ke ampunan Allah terhadap dosa kecil, ditutupi dosa kecil, dan juga masuk ke tempat masuk yang mulia. Yang pertama tentu saja syirik, Bapak Ibu. Itu kabair, dosa besar syirik itu. Nah, kalau syirik dalam artian jelas, misalkan menyembah patung sih mungkin kita enggak ya, menyembah patung. Tapi yang menarik ini, yang sulit ini adalah syirik kita menyembah keinginan kita sendiri. Nah, mana dalilnya? Silahkan kita buka surat 25 ayat 43. Nah, jadi hati-hati, ini besar dosanya. Jadi kalau kita berhasil menghindarkan ini, surat Al-Furqan ayat 43, maka kita berkomitmen betul ya, supaya Allah kemudian nanti memudahkan kita masuk ke tempat yang mulia, dan Allah menutupi dosa-dosa kecil kita. Surat 25 ayat 43. Monggo Bu Vivi, silakan. Surat Al-Furqan ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Nah, itu dia. Sekali lagi saya ulangi, kalau nyembah patung, ya ada patungnya, ada ininya, insya Allah kita tidak akan ya, tidak sampai ke situ gitu ya. Tetapi kalau menjadikan keinginan hawa nafsu kita sebagai Tuhan, lah diikuti, hawa nafsu itu diikuti. Nah, itu yang sangat mungkin terjadi kepada kita. Sehingga tanpa sadar, itu pun perilaku syirik juga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena kalimat tadi, surat 25 ayat 43, Aro'aita manittakhoza ilahahu hawahu afa anta takunu alaihim wakila.
Apa kamu tidak perhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu keinginannya sebagai ilah? Ilah. Kan kita katakan la ilaha illallah kan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Lah kata Allah ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Keinginannya ini yang sebagai ilah. Gitu. Bentuknya seperti apa? Salah satunya yaitu tadi. Kalau saya lagi pengen kesel ya marah aja. Itu. Nah, ilah. Padahal itu kan sesuatu yang harus dihindarkan juga. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam. Beliau marah kepada kaumnya. Beliau melepaskan amarahnya gitu kepada kaumnya. Kemudian meninggalkan kaumnya. Surat ke-21 Al-Hajj ayat ke-87 itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, padahal bagi beliau itu artinya beliau mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti keinginannya sendiri. Padahal kata Allah, ilahahu hawahu. Jadi kadang-kadang kita sulit untuk menahan itu dan tanpa sadar sebetulnya kita jadikan diri kita ini sebagai ilah, keinginan kita ini sebagai Tuhan kita. Ya, ada satu ini maaf ya kepada bapak-bapak mungkin yang lain-lain itu ada sebuah puisi menarik dari Bapak Taufik Ismail itu ya. Kalau nggak salah saya judulnya Tuhan 9 senti. Nah, Tuhan 9 senti itu maksudnya rokok Bapak Ibu. Itu ya kata beliau itu dalam puisi itu Masya Allah. Tuhan 9 senti itu. Jadi beliau ingin mengatakan kalau orang sudah mencandu gitu wah mesti buka puasa ya mesti itu dulu gitu. Terus apalagi ya mesti itu dulu. Jadi seperti Tuhan gitu ya. Nah, itu kira-kira kurang lebih seperti itu. Ada lagi maaf ya Ibu-ibu. Ada orang yang kalau kepingin sesuatu gitu ya, pengen beli tas bermerek gitu ya, pengen beli mobil bermerek itu, wah mesti diturutin kalau enggak nanti begini, nanti begitu. Nah, ini kita hati-hati. Karena Tuhan yang ini tidak terlihat. Kalau Tuhan yang patung gampang terlihat. Kalau yang lain-lain mudah terlihat. Kalau ini kan nggak terlihat. Adanya di dalam diri kita sendiri. Nah, jadi ilahahu hawahu. Allah katakan ilah dia itu. Tuhan. Nah, menduakan itu artinya ya tadi. Menjadikan dia sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya hanya Allah saja yang menjadi Tuhan kita, malah ada yang lain yakni keinginan kita atau hawa nafsu kita. Itu lebih berbahaya daripada yang nampak jelas di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian tambahan lagi kita buka surat kedua ayat 165. Surat Al-Baqarah ayat 165 tambahan untuk syirik ini. Jadi syirik ini bukan sekedar kalau orang Katolik kita lihat orangnya lagi nyembah patung, ya jelas itu mah syirik gitu ya. Tapi ada juga Tuhan yang tidak kelihatan, ya, yaitu ada di dalam diri kita. 165 dari surat Al-Baqarah. Ya, monggo Bu, silakan. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Nah, itu dia. Terima kasih Bu Vivi. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan selain dari Allah. Selain dari Allah apa? Ya semuanya. Nah, termasuk diri kita sendiri kan selain dari Allah. Diambil menjadi tandingan. Cirinya apa? Dia mencintainya lebih daripada dia mencintai Allah. Tadi ya, keinginan kita, wah kita turuti sekali. Kenapa ya? Keinginan saya gitu ya. Padahal kalau dia bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki, kita harusnya menundukkan keinginan kita demi mengikuti apa yang Allah perintahkan gitu. Apa yang Allah telah tetapkan gitu. Maka kalimatnya wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu besar sekali cintanya kepada Allah, sangat besar. Yang dicontohkan di situ apa? 2165 itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Seandainya orang-orang yang zalim maksudnya yang mencintai selain dari Allah tadi
seandainya mereka melihat nanti di hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, mereka menyesal. Maksudnya di dunia mereka mencintai, ada mungkin koleganya yang memiliki kekuatan, yang memiliki jabatan, yang apa, yang ini, yang itu, atau dirinya sendiri, dia mencari kekuatan, jabatan, dan lain sebagainya demi mengokohkan keinginannya sendiri. Disitulah dia baru menyesal bahwa sesungguhnya kekuatan adalah milik Allah saja. Nah, jadi syirik di sini Bapak Ibu bukan hanya syirik yang nyata, jelas, kelihatan, yang mudah seperti nyembah patung. Sekali lagi ini penting sekali. Ini termasuk dosa besar. Nah, termasuk juga syirik adalah kepada diri kita sendiri. Nah, dalam kaitan inilah saya tambahkan satu hadis Nabi SAW, yaitu ketika beliau bersabda ke hadapan para sahabat-sahabat yang utama, beliau mengatakan, innama akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguh yang aku takuti tertimpa kepada kalian adalah syirik yang kecil. Syirik kecil itu ya syirik juga, tapi masih kecil kan gitu ya. Yang manusia, bayi ya manusia juga, tapi masih kecil. Nah, nanti dia menjadi besar. Nah, ada syirik yang masih kecil. Namanya apa? Para sahabat bertanya, "Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Beliau menjawab, ar-riya, yakni riya. Pamer. Pingin dilihat orang atau pingin didengar juga, sum'ah namanya, pingin didengar orang lain, pengen ditampilkan kepada orang lain. Nah, itu bagian tadi syirik surat 25 ayat 43 dan surat kedua 165 ini. Hawa nafsu, pingin diakui orang, pengen dilihat orang, syirik walaupun masih kecil tapi syirik juga. Fayakulullah subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamatil abdu izhabu ila man asyraka alayya was'al minhu ajran au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, nanti di hari kiamat kita akan saksikan ada orang yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengatakan kepada dia, "Sana kamu cari orang yang dulu kamu duakan dengan saya. Kamu pengen dipuji sama dia, kamu pengen dilihat oleh manusia itu, kamu pengen didengar, diakui oleh manusia itu. Nah, kamu minta saja kepada dia balasan amal-amalmu di dunia yang dulu kamu lakukan." Nah, itu syirik kecil, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Riya, ya, itu sudah termasuk syirik walaupun dalam kondisi yang masih kecil. Kenapa? Karena surat 25 ayat 43 itu adalah hawa nafsu yang dijadikan Tuhan. Nah, sekali lagi, kalau ini kita hindari dosa besar ini, insya Allah dosa-dosa kecil kita akan ditutupi Allah dan kita dilapangkan menuju mudkhalan karima, tempat masuk yang mulia, ya, dimulai dari dunia ini sampai nanti di negeri akhirat. Poin kedua tentu saja durhaka kepada kedua orang tua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini luar biasa, ya, jelas termasuk kepada dosa besar. Banyak sekali dalil yang menjelaskan itu. Di antaranya kita bisa menjelaskan atau kita bisa membuka satu pernyataan gamblang Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini, yaitu Bapak Ibu dirahmati Allah pada surat Al-An'am, ya, surat saya nomor ayatnya sebentar agak lupa. Dia surat Al-An'am surat ke-6, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat yang ke 151. 151 dari surat Al-An'am surat ke-6, ya Bapak Ibu. Nih saya buatkan ini 6 151. Nah, monggo Bu Vivi silakan, mungkin kita bacakan terjemahnya. Baik. Surat Al-An'am ayat 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang beri rezeki kepadamu. Dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Nah, terima kasih Bu Vivi. Jadi ini luar biasa Bu ayat ini, ya Bapak Ibu. Ya, mohon perhatian sejenak ke ayatnya, ya. Jadi di sini dijelaskan sebagian dosa-dosa besar, ya.
Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Sini saya bacakan kata Allah diberi perintah kepada Nabi apa saja yang diharamkan Tuhanmu kepadamu. Pertama, Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan berlaku syirik kepadanya. Itu tadi yang pertama ya. Nah, yang menarik tuh gini. Dosa-dosa yang lain itu jangan gitu ya. Jangan haram, jangan membunuh orang, wala taqtulu nafsal wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anakmu, jangan membunuh jiwa yang tidak salah gitu ya. Jangan mendekati fawahish, dosa-dosa yang apa namanya? Yang keji gitu ya. Tapi yang khusus yang nomor 2, wabil walidaini ihsana kalimatnya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kelihatannya kayak nggak sama gitu. Yang lain tuh jangan ini, jangan membunuh, jangan syirik, jangan ini. Tapi kok yang kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Nah, tafsirnya ada 2, ibu-ibu. Yang pertama, maksudnya ketika seseorang anak hanya berbuat baik saja kepada kedua orang tuanya, itu termasuk dosa. Gitu ya. Maksud saya begini, berbuat baik. Loh, saya doain orang tua kok. Cuman doain saja, hanya sekedar mendoakan saja, sudah masuk ke dalam kriteria dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Padahal doain, gitu ya. Kenapa? Karena cuma doain saja, tidak memberikan tidak datang menjenguknya atau tidak memberikan bantuannya, misalkan gitu ya, tidak mengayominya, gitu. Hanya mendoakan saja, berbuat baik saja, buat baik. Salah satu berbuat baik hanya mendoakan saja. Ini sudah termasuk kepada dosa. Itu satu jenis tafsir ya mengenai kenapa ada kalimat yang begitu. Wabil walidaini ihsana. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada, ini tafsirnya, berbuat baik kepada kedua orang tua itu, Bapak Ibu, memang sesuatu yang mulia, sehingga dalam ayat-ayat larangan dosa besar tetap tidak Allah pakai kata-kata dan jangan berbuat buruk kepada orang, jangan durhaka kepada orang tua, enggak gitu ya, tapi Allah pakai wabil walidaini ihsana, menunjukkan betapa tingginya derajat orang tua itu, sehingga khusus untuk hal itu Allah tidak pakai kata-kata negatif, tapi Allah memakai kata-kata yang positif, Bapak Ibu. Nah, dari kedua penafsiran itu kita betul-betul bisa mengambil pelajaran bahwa memang berbuat durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa besar yang amat mengerikan di dunia ini. Oke, yang ketiga, mungkin saya percepat ya, yaitu zina. Tentu saja zina adalah dosa besar, dan sebagaimana dosa besar yang lain, yakni homoseksual juga adalah dosa besar. Ya, itu disampaikan dalam berbagai ayat. Misalkan, untuk ini penting kita kita buka sedikit supaya jelas, karena nanti ada orang-orang juga, saya pernah mendapati itu, mengatakan, mana Ustadz berbuat homoseksual itu nggak ada larangannya kok di dalam Al-Quran gitu ya. Itu saya pernah dengar tuh. Jadi ini penting nanti untuk pegangan kita. Yaitu surat ke-7, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-81 ya. Dari 80 sampai 81 ya, surat ke-7, 80 dan 81. Baik, surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?" Ayat 81, "Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Nah, itu dia. Jadi clear, sebetulnya jelas. Kalimatnya itu, waluton izqala liqaumihi atatunal fahisyah, perbuatan keji, fahisyatan ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin, yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di alam semesta ini. Jadi yang mengawali itu memang kaum Nabi Lut. Apa perbuatan fahisyah yang dimaksud pada ayat 80 itu?
Innakum la ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kamu mendatangi laki-laki juga untuk melampiaskan syahwatmu, bukan kepada perempuan. Nah, artinya apa? Homoseksual. Kenapa di sini yang disebut hanya laki-laki? Karena yang aktif secara seksual itu memang adalah laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gitu ya. Jadi kalau perempuan itu secara seksual berbeda dengan laki-laki. Maksudnya syahwat ya, syahwatnya. Nah, jadi laki-laki kepada laki-laki itu dosa besar fahisyah, perempuan kepada perempuan juga dosa besar fahisyah. Jadi jelas tidak boleh, bukan tidak ada ayatnya, ada, cuma orang-orang yang bilang tidak ada itu mungkin dia belum tahu aja, belum lihat atau belum buka saja dia bahwa memang ayatnya jelas, spesifik ya. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa itu adalah fahisyah, kekejian, bahkan itu bentuk kekejian yang belum pernah dilakukan siapapun di alam semesta ini, dan terancam betul-betul satu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Berikutnya suuzon kepada Allah. Lah, untuk ini saya harus buka supaya kita betul-betul paham, karena ini sangat jarang dikupas, khawatir betul menjadi sesuatu yang apa namanya ya? Sesuatu yang biasa ya gitu ya. Padahal ini dosa besar Bapak Ibu. Ya, ngeri gitu kita, karena dengan begitu tertutup pintu keberkahan Allah. Dosa besar ini membuat pelakunya nanti sulit untuk diampuni Allah. Gitu ya, dosa besar. Nah, suuzon kepada Allah termasuk di dalamnya. Kita buka Quran surat ke-7 ayat 33. 7:33 ya. Suuzon sama Allah nih. Nah, maaf ya kalau kita diuji dengan sakit umpamanya, diuji dengan ujian cobaan yang berat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu yang harus lebih dulu kita jaga dalam menjalani ujian tersebut adalah jangan sampai kita suuzon kepada Allah. Maaf ya, sebentar sebelum dibacakan Bu Vivi. Suuzon sama Allah itu luas juga, Bu, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi umpama kita diberikan ujian yang kira-kira kita secara logika kita pikir apa bisa ya saya melalui ujian ini. Misalkan ya ada seorang orang tua pesimis kepada anaknya, apa bisa anak saya bertaubat Ustadz setelah dosanya yang segitu banyak itu, misalkan gitu. Apa bisa saya akan ini? Nah, termasuk itu adalah bentuk suuzon kepada Allah. Kenapa? Karena Allah kan maha mampu, maha bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka kalimatnya nanti dibacakan oleh Bu Vivi, nanti redaksi Arabnya kita bacakan. Wa antaqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui. Jadi ilmu kita nggak nyampe ilmu kita. Kalau kita pakai ilmu kita untuk mendefinisikan Allah, lah itu termasuk kita salah sangka sama Allah, sangka buruk kepada Allah. Nama lainnya suuzon sama Allah. Ya itu Bapak Ibu. Nah, itu dosa besar loh, hati-hati. Ya, umpama orang gini, orang sakit umpamanya ya, sakitnya parah sekali. Terus dia gini, didoakan, ya mudah-mudahan didoakan ini sembuh apa ini. Allah, apa bisa saya ini sembuh? Lah itu suuzon sama Allah tuh. Sudah sakit, sudah kena penyakit yang berat, sudah kena ini, tambah suuzon lagi ya, tambah dalam lagi jatuhnya terpuruknya itu Bapak Ibu ya. Monggo Bu Vivi, kita bacakan surat ke-7 ayat 33 Bu, silakan. Baik, surat Al-A'raf ayat 33. Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itu dia yang terakhir itu Ibu-ibu. Nih, tadi kan dibacakan oleh Bu Vivi terjemahnya. Saya bacakan bahasa Arabnya ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Satu, ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal itsma, dan kemudian dosa, wal itsma wal baghya bi ghairil haq, perbuatan zalim ya, yang tidak benar ya.
wa antusyriku billah, kemudian kamu mensekutukan Allah, malam yunazil bihi sultana, Allah tidak pernah memberikan izin terhadap itu, ya, mensekutukan Allah itu. Dan yang terakhir, wa antakulu, nomor 5, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata-kata, kamu berpikir tentang Allah yang tidak kamu ketahui. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini berat, ini dosa besar, tapi kayak kayak laten gitu loh, kayak di dalam banget, dan jarang kita membicarakan. Kalau dosa, sekali lagi saya ulang, ini dosa besar seperti nyembah patung, apalagi bunuh orang lah, itu ya karuan kelihatan. Itu jelas kelihatan. Tapi yang seperti ini yang di dalam diri kita, yang laten dan diri kita, ini dosa besar. Bapak Ibu, suuzon sama Allah itu. Jadi sudah kita buangin ini suuzon ini sama Allah ini. Jangan cepat memvonis Allah tidak mungkin, Allah tidak bisa, apa bisa saya ini, apa bisa sembuh, apa bisa taubat, apa bisa jangan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu dosa besar yang akan membuat kita terpuruk, ya, makin terpuruk lagi. Baik, berikutnya, memakan harta waris dengan zolim. Nah, ini juga luar biasa, Bapak Ibu, ya. Ini besar sekali dosanya dan dampaknya sudah langsung. Kenapa begitu? Karena Allah ancam ini orang-orang yang makan harta dengan zolim ini dengan azab yang menghinakan, ya. Kita buka surat An-Nisa ayat yang ke 13 dan 14, ya, memakan harta dengan zolim ini mengerikan sekali. Ini nanti ada kalimat di ayat ke-14-nya itu azabum muhin, azab yang menghinakan. Nah, menghinakan itu apa? Maksudnya dua, menghinakan di dunia dan menghinakan di akhirat. Nih, orang kalau makan harta waris dengan cara yang zolim ini, mesti hidupnya itu hina, Bapak Ibu. Entah dia apalah gitu, ya. Itu baru di dunianya, belum lagi nanti di akhiratnya. Ya, monggo kita dengarkan terjemahnya dari Bu Vivi. Silakan Bu Vivi. Baik, surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Sebentar Bu Vivi. Sebelumnya, ini kan 13 ya. Sebelumnya 12-nya, 11-nya. Jadi ayat 11, ayat 12-nya berbicara tentang warisan. Ya, berbicara tentang warisan ya, 11, 12 itu ya. 11 misalkan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lakum walad dan seterusnya. Demikian pula 11-nya bicara tentang warisan. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna sulusani mimma tarak, gitu ya. 11 12 perhitungan warisannya. Baginya sekian, baginya sekian, baginya sekian. Lah 13 14 adalah ancaman dan reward. Kalau melakukannya dapat reward, kalau tidak melakukannya ancamannya luar biasa. Ya, 13 dulu rewardnya. Silakan Bu. Baik, surat An-Nisa ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Ya, itu reward ya bagi yang menjalankan hukum waris ya. Sekarang ancamannya ayat 14. Silakan Bu. Ayat 14 surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Nah, itu dia. Terima kasih Bu Vivi. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Barang siapa yang mendurhakai Allah, maksudnya tidak ikut hukum Allah dan Rasulnya ini, yaitu waris dalam hal ini, karena dua ayat 11 dan 12-nya bicara tentang waris, dia melanggar hukum Allah itu, yudkhilhu naron khalidan fiha, masuk ke dalam neraka, abadi di dalamnya, walahu azabum muhin, dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Azab yang hina ini sudah dimulai dalam kehidupan dunia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi kita lihat itu ya, kalau orang, maaf ini, meninggalkan harta warisan yang tidak benar, anak-anaknya saling memakan harta warisan, saling mencaplok, kita perhatikan itu, Masya Allah. Dulu zamannya, saya ingat dulu zamannya koran masih Bu ya, sebelum ada zaman media sosial ini, sebelum ada koran online apa gitu ya, koran yang cetak itu selalu aja ada itu iklan di koran, terutama Kompas itu ya.
ini memutuskan hubungan. Ada begitu tuh dulu, Bu. Dengan ini menyatakan memutuskan hubungan dengan anu gitu ya. Tidak lagi menjadi anak saya gitu ya. Tidak lagi menjadi itu. Tuh karena anu tadi, karena memakan harta warisan yang apa? Yang buruk tadi itu. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah. Nah, demikian pula kita saksikan kasus-kasus ada yang membunuh saudaranya, ada yang membunuh pamannya, ada yang ini karena harta warisan. Itu menghinakan. Azabum muhin itu. Azabum muhin. Maka itu kita kalau punya harta, Bu, Bapak Ibu, alangkah baiknya sebelum kita wafat. Loh kok Ustadz ngomongnya wafat? Enggak apa-apa. Semasa masih hidup kita jelaskan saja kepada anak-anak kita. Ini loh, ibu ada atau bapak ada sedikit harta. Mungkin bapak nanti kalau meninggal. Nah, ini pedomannya. Surat An-Nisa 11-12. Kamu pegang ya. Pembagiannya begini. Kalau kepada anak perempuan 1 bagian. Kepada anak laki-laki 2 bagian. Kenapa begitu? Itu hukum Allah. Gitu. Nah, ini loh batasan-batasan bagiannya. Kamu lakukan ini. Kamu berikan ini. Nah, supaya jelas. Panggil anak-anaknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Atau kalau ada wasiat, wasiatnya didulukan. Wasiat dan hutang itu selalu didulukan. Baru kemudian sisanya dibagi menjadi warisan. Nah, jadi ini penting sekali. Tidak boleh kita memakan harta warisan dengan tidak benar. Karena itu termasuk ke dalam dosa besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, berikutnya yaitu memakan harta anak yatim dengan zolim. Ya, boleh memakan harta anak yatim itu karena itu adalah bagian dari orang yang apa namanya mengurusi anak yatim. Ya, tapi tidak boleh dengan cara yang batil, tidak boleh dengan cara yang zolim. Ini masih surat yang sama. Surat keempat kita baca ayat yang ke-6 ya. Surat 4 ayat ke-6. Ya. Jadi kalau ada anak yatim di bawah tanggungan kita, umpamanya maaf ya, mungkin keponakan kita, ya ayahnya sudah wafat, misalkan di bawah tanggungan kita, dia memiliki warisan, ada rumah atau apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati kita dalam memakannya. Demikian pula kalau ada yang memberi bantuan kepada anak ini dari yayasan mana, misalkan dari masjid mana atau dari siapa, hati-hati kita dalam memakannya, karena itu adalah dosa besar. Ya. Silakan Bu. Atau kalau ayat 6-nya nanti aja mungkin kita baca ayat 8-nya saja, Bu. Bukan atau langsung aja ke ayat 10-nya aja. Biar cepat ayat 10-nya aja, Bu. Ayat 10 dari surat An-Nisa. Baik, surat An-Nisa ayat 10. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Iya. Jadi sudah jelas makan harta anak yatim dengan cara yang zolim itu dampaknya besar, luar biasa. Berikutnya memakan harta yang riba atau memakan riba ya, praktek ribawi ya. Tentu saja ini saya langsung mengkat saja bahwa bagaimana kalau kita simpan uang di bank. Tentu saja dalam kondisi hidup kita sekarang ini kita butuh ada jasa perbankan. Jadi kalau jasa perbankan itu kita pakai sebagai jasa penyimpanan uangnya saja, itu oke. Tapi kalau kita memakan harta dari perbankan seperti misalkan, maaf ya, ini maaf sekali harus saya sampaikan dengan jelas, misalkan bentuk ribanya, bunganya, maka itulah riba. Apalagi kalau kemudian riba itu betul-betul seperti kita meminjamkan uang, kemudian kita minta kembali dengan jumlah yang lebih besar, maka sisa yang lebih besarnya itu adalah bentuk riba. Ini adalah termasuk ke dalam dosa besar, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Mana dalilnya? Banyak sekali. Kita buka surat kedua, surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-276 saja, 276. Atau biar lebih jelas lagi, ayat 278 dan 279-nya Bu Fi. 278 atau 279 misalnya, biar lebih jelas. Baik, surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Ayat 279.
Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizolimi atau dirugikan. Iya, terima kasih Bu Vivi. Jadi ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah riba itu. Pada ayat 29-nya fa ilam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa kalau kamu tidak meninggalkan riba itu, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Kepada orang yang memungut riba, makan riba itu, Masya Allah luar biasa. Ini di kampung-kampung di anu Bu ya, di apa tempat-tempat terpencil, terperosok itu, Masya Allah. Saya kemarin melihat dengan mata kepala saya sendiri, pinjam uangnya cuma 300.000, tapi karena tidak mampu bayar, pinjam lagi ke rentenir berikutnya untuk menomboki yang lalu, lagi berikutnya, sampai sekian banyak, akhirnya dia tidak sanggup lagi membayar, dia pergi meninggalkan rumahnya nggak tahu tuh sekarang seperti apa, mau dijual dan lain sebagainya. Bahkan kita saksikan sekarang ya orang mudah bunuh diri, ya mudah membunuh orang lain karena hutang pinjol, istilahnya pinjaman online sekarang ini mudah sekali. Begitu kita mau langsung dikasih, tapi pengembaliannya itu luar biasa sulit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan hutangnya itu 2 juta, 3 juta, yang sekecil-kecil itu, Pak. Tapi nanti kemudian menjadi sekian banyak, tidak bisa dibayarkan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah betul-betul dosa besar, baik yang memakannya maupun juga yang kita terperosok ke dalam itu, Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul kita berhati-hati dari praktek riba ini. Berikutnya, membunuh jiwa yang tidak bersalah, apalagi membunuh seorang muslim ya. Mungkin saya cepat saja di sini. Buruk sangka kepada Allah tadi sudah ya, buruk sangka kepada Allah sudah. Kemudian memutuskan tali silaturahim. Silaturahim itu beda dengan silatul ukhuwah ya, Bapak Ibu ya. Silaturahim itu adalah tali rahim. Tali rahim itu ya saudara dari satu rahim. Seperti misalkan adik kakak ya, kemudian juga apalagi sepupu Jogja, juga UII. satu rahim juga, rahim siapa, rahim nenek, nah, gitu ya. Itu berbeda dengan silatul ukhuwah. Kalau silatul ukhuwah itu dari kata ikhwah. Ikhwah itu saudara seiman. Nah, jadi silatul ukhuwah itu lebih tinggi daripada silaturahim sebetulnya. Kenapa? Karena orang yang silatul ukhuwah pasti orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, itu surat Al-Hujurat itu ya. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Nah, kalau berjumpa nih kita seperti sekarang ini. Saya ketemu dengan Pak Indradi, beliau di Surabaya, saya di Jakarta, Bu Husnul, Bu Vivi, di tempat yang berbeda kita. Tapi berjumpa kenapa? Karena sama-sama insya Allah ingin beriman kepada Allah. Maka bersaudara. Namanya silatul ukhuwah. Nah, tapi kalau silaturahim adalah yang satu rahim dengan kita, adik, kakak terutama sekali itu. Ya, berikutnya ya tentu saja tante, om, ya Pak Le, Pak Bu Le, Pak D, Bu D gitu ya, dan ponakan-ponakan serta sepupu-sepupu. Nah, orang yang memutuskan tali silaturahim itu adalah termasuk dosa besar. Allah menyebut mereka dengan fasik, orang yang tadinya menuruti perintah Allah, orang yang tadinya taat kepada Allah, kemudian tidak taat lagi. Salah satu cirinya adalah memutuskan tali silaturahim. Ya. Kita buka surat kedua ayat 27. Surat kedua ayat 27. Di awal ini ya, di 26 ujungnya itu, ini kan 27, ayat atasnya kan 26 ya. 26 di ujungnya 26 itu Allah menyebutkan wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Nah, itu ya. Yang orang fasik gitu. Siapa yang fasik itu? Makanya kalau Ibu Bapak perhatikan di Qur'annya, di Arabnya itu ada tasdid al-lazi. Nah, jadi maksudnya kalau bisa bacanya nyambung bagus itu. Illal fasiqin al-lazi. Nah, itu ya. Karena al-lazinya itu menjelaskan siapa orang fasik di ayat 26. Yang dimaksud itu siapa? Nah, pada ayat 27-nya. Silakan Bu Vivi kita bacakan. Hanya ayat 27 ya, Ustaz? 27 aja, Bu. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, itu dia. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusol. Yusol itu silah, menyambungkan. Maksudnya gini, Allah sudah berikan kita lahir dari rahim Ibu Anu umpamanya gitu kan. Nah, bersamaan dengan lahirnya kita, lahir pula dari rahim yang sama, adik kita, kakak kita. Nanti dari situ berturut-turut lagi anak-anaknya mereka, anak-anaknya kita, itu ya. Kemudian ada lagi berikut, itu artinya satu rahim. Itulah yang Allah maksud, Allah sudah perintahkan untuk disambungkan. Jangan kita memutuskan. Kalau kita memutuskan, dosa besar. Ujungnya namanya kita jadi orang fasik. Ayat 26-nya Bapak Ibu. Bagaimana Ustadz kalau itu saudara saya itu orang kafir? Loh, tidak masalah kan tadi saya katakan. Silaturahim beda dengan silatul ukhuwah. Kalau silatul ukhuwah hanya orang beriman saja. Kalau silaturahim, siapapun dia yang satu rahim dengan kita, kita sambungkan tali silaturahim. Tapi dia tidak mau Ustaz. Tapi dia begini karena saya orang muslim. Ya nggak apa-apa kalau dia tidak mau. Yang penting jangan kitanya yang memutuskan gitu. Jadi kita coba terus untuk ini. Ini saya banyak dapat cerita itu ya Bapak Ibu. Orang begitu masuk Islam ya dianggap tidak ada lagi oleh keluarganya. Ya tidak apa-apa kalau dianggap tidak ada lagi. Tapi kita aja tetap berbuat baik karena perintah Allah bagi kita. Tidak boleh kita memutuskan silaturahim itu. Biar bagaimanapun juga ceritanya. Nah, tapi tentu saja berbeda dengan keimanan. Nah, itu ya. Oke, berikutnya bunuh diri. Bunuh diri itu juga adalah dosa besar. Bapak Ibu, kasihan banget ya orang bunuh diri itu. Sudah matinya tidak enak, tahu-tahu dosa besar gitu ya. Nah, jadi bunuh diri itu termasuk kepada dosa besar. Mana dalilnya? Kita buka Quran surat ke-4, surat An-Nisa, kembali ke surat An-Nisa lagi, yaitu ayat yang ke-29. Silakan. 29 dari surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa ayat ke-29. Iya, 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Itu ya dosa besar. Jadi janganlah kamu membunuh dirimu, ya, termasuk kepada dosa besar. Maaf ini salah tulis, bukan di situ ya. 429-nya di sini, bunuh diri ya. 429. Nah, itu ya. Nah, terakhir di antaranya ini ada 76, sebagian para ini mengatakan ada 70, ada 73 juga ya, tapi intinya banyak lah kira-kira begitu ya. Dosa-dosa yang besar itu dan sebetulnya berakar semuanya pada hal yang seperti ini. Terutama tadi syirik. Ya, terakhir adalah bersaksi palsu. Ini banyak dalilnya di antaranya lain surat Al-Ma'arij ya, kemudian surat Al-Mu'min yang sering kita dengar itu ya. Tapi intinya adalah bersaksi palsu itu termasuk dosa besar Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke, kita cepat ya. Ini satu ayat dari surat An-Nisa, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Berikutnya Bapak Ibu yaitu ayat ke-48 dari surat An-Nisa ini. Ketika Allah berfirman nanti dibacakan oleh Bu Vivi terjemahnya, Allah menjelaskan bahwa semua dosa itu bisa diampuni. Nah, jadi maksudnya di sini kalau kita mohon ampun kepada Allah, semua dosa bisa diampuni kecuali dosa syirik jika seseorang mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan Bu Vivi mungkin kita bacakan ayat 48. Baik, surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, itu. Jadi
ayat ini membuat bahagia para sahabat ketika itu dulu. Kenapa? Karena semua dosa yang lain itu bisa diampuni oleh Allah kalau kita bertaubat, minta ampun. Loh, dosa syirik juga bisa kan Ustadz kalau masih hidup? Betul. Dosa syirik masih hidup. Bisa selama minta ampun juga bisa diampuni. Akan tetapi kalau seorang wafat dengan membawa dosa syirik, nah itu yang tidak bisa diampuni. Cuma kalau orang membawa dosa yang lain yang kecil-kecil, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum sempat dia bertobat kemudian dia wafat, masih ada kemungkinan nanti diampuni oleh Allah di negeri akhirat. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan umpamanya, oh kita lupa dulu pernah, umpama ini misalkan, Masya Allah, dulu semasa remaja saya pernah lupa sholat, umpamanya tidak sholat, umpamanya gitu ya. Nah, lupa dulu masih jahiliyah, begini begitu ya. Kita tidak ingat, belum sempat saya beristighfar, belum sempat saya bertobat kepada Allah. Tahu-tahu kita wafat, nah, hal yang seperti itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena bukan termasuk dosa menduakan Allah atau syirik kepada Allah. Itu maksudnya. Oke, ayat itu sama di surat An-Nisa juga dengan 116-nya. Mungkin ini saya bacakan saja. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikkan dirinya atau menduakan dirinya dengan yang lain dan mengampuni kepada dosa yang selain syirik itu. Wa may yusyrik billah, kalau tadi wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima tadi ya ayat 48. Sekarang wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ayat ini membuat sahabat gembira karena dosa yang lain itu, kalau misalkan kita pun lupa beristighfar, mohon ampun di dunia ini, insya Allah akan ada peluang untuk diampuni Allah selama kita tidak syirik. Ya. Yang ketiga. Surat atau ayat yang ketiga yang menjadi penentram hati kita, menjadi optimis bagi diri kita adalah ayat ke-110 dari surat An-Nisa ini. Silahkan mungkin Bu Vivi kita bacakan terjemahnya. Silahkan. Baik, surat An-Nisa ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun pada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu dia. Masya Allah. Jadi ini enak sekali. Ini mengulang-ulang ayat ini, meresapi maknanya. Wa may ya'mal su'. Su' itu keburukan yang buruk sekali. Wa may ya'mal su'an. Au yazlim nafsahu, bahkan menzolimi dirinya sendiri. Ini artinya dosa yang betul-betul tingkatannya tidak main-main. Tsumma yastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, terus mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahimah, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jaminan Allah. Jadi jangan kita putus asa, jangan kita pesimis ya Bapak Ibu atas ampunan dan rahmat Allah, karena Allah sendiri mengatakan wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Ini ayat ini sama ya, sebangun dengan surat Al-Maidah ayat 39. Ini mungkin saya bacakan langsung saja. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih innallaha ghafurur rahim. Barang siapa bertobat setelah perbuatan zalim yang dia lakukan, kemudian dia memperbaiki. Lah, ini penjelasannya tadi ya. Memperbaiki. Nah, jadi setelah taubat memperbaiki, wa aslaha, memperbaiki diri, berbenah diri, tidak ingin lagi mengulanginya. Fa innallaha yatubu alaih, maka Allah menerima taubatnya itu. Innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Demikian pula sebangun juga dengan surat ke-6-nya ayat ke-54. Sama juga kalimatnya kurang lebih menjelaskan hal yang sama. Wa iza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Apabila datang kepada engkau orang yang beriman, sampaikanlah salam kepada mereka. Allah telah mewajibkan kepada dirinya sendiri, artinya menetapkan kepada dirinya sendiri sifat kasih sayang, yaitu annahu man amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'dihi wa aslah. Perhatikan ada kata aslah lagi. Barang siapa yang berbuat perbuatan buruk
karena kebodohannya, tadi kezaliman juga demikian. Kemudian dia bertaubat kepada Allah setelah melakukan perbuatan buruk tadi itu dan memperbaiki dirinya. Fa'annahu ghafurur rahim. Allah menetapkan dirinya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Bapak Ibu. Ya, jadi sebangun dengan ayat itu. Ya. Demikian pula surat Al-A'raf ayat 153. Walazina amilus sayyi'at tsumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sama juga. Sayyi'at jamak dari kata tadi ya. Bertaubat dan memperbaiki diri. Jadi jangan berputus asa kita terhadap rahmat Allah yang itu. Nah, terakhir bukan, maksudnya dalam yang ketiga ini yang menarik untuk kita perhatikan adalah banyak-banyaklah bersolawat, Bapak Ibu, juga termasuk dalam memperbaiki diri itu. Solawat ini dalilnya solawat itu ini. Solawat itu mengampuni akan lebih banyak mengampuni dosa kita. Ya, kalimat Allah surat Al-Anfal ayat ke-83. Solawat kepada Nabi ya. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau ada bersama dengan mereka. Ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau hanya diartikan fisik Rasulullah saja tentu tidak tepat. Kenapa? Karena ayat ini masih ada sampai sekarang. Maksudnya, selama Rasulullah itu hidup dalam diri kita, dalam keseharian kita, salah satunya dengan banyak bersalawat kepada beliau, kata Allah, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka, wa anta fihim, selama engkau ada di tengah mereka. Maaf Jadi Ustaz, ini surat Al-Anfal ayat 83 ya, tapi kok nggak ada ya Ustaz ya? Maaf, salah, bukan 83 nih. Masih awal, maaf. Ayat bukan 83 itu salah ketik yang terakhir 75 Al-Anfal itu ayat 75. Iya. Itu masih masuk kepada yang sebelumnya. Ini ayatnya, Bu. Nah, ayat ke 33. Ya. Enggak, ini saya salah ketik angka 8-nya. Maaf ya, 33, bukan 83. Boleh mungkin kita bacakan Bu Vivi 33 terjemahnya dari surat ayat Al-Anfal ayat 33. ya. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nah, itu dia. Jadi istighfar dan sholawat, apalagi kita mencontoh kehidupan Nabi, betul-betul mencontoh Nabi SAW, ini adalah jaminan Allah kepada kita agar Allah tidak menurunkan azabnya untuk kita. Oke. Sekarang yang keempat, maaf ini bukan kelima ya, keempat. Yang keempat, surat An-Nisa ayat ke-147, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhir juz yang kelima ini ya. Dari surat An-Nisa ayat ke-147. Ya, silakan Bu Vivi kita bacakan 147-nya. Baik, surat An-Nisa ayat 147. Ya. A'udzubillahi Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah mengetahui mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, ini pamungkas sekali ini, Masya Allah. Pokoknya pegang betul ayat ini, Ibu-ibu, Bapak. Kalau perlu dihafalkan, ini jaminan Allah. Dimulai dari kata tidak akan mungkin. Ma yaf'alullahu bi'azabikum, tidak akan mungkin Allah itu mengazab kalian. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Syaratnya dua, in syakartum, kalau kamu bersyukur, wa amantum, dan terus menjaga keimananmu. Wa kana Allahu syakiran alima, karena Allah itu maha mensyukuri, maksudnya maha maha merecognize, maha menghargai syukur gitu ya. Jadi kita bersyukur itu dihargai betul oleh Allah, dan Allah maha mengetahui kesyukuran kita itu. Jadi kita pegang kesyukuran, kita pegang keimanan, ini jaminan Allah, janji Allah, Allah tidak akan mengizinkan kita hidup dalam keadaan terazab, baik di dunia maupun di akhirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Indah sekali menurut saya bagaimana Allah menjelaskan ini kepada kita.
bahwa jaminan Allah kita tidak akan terkena azab dalam hidup ini seandainya kita bersyukur dan terus beriman. Terus bersyukur dan terus beriman. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tampilkan 4 ayat ini di dalam surat An-Nisa yang kalau kita renungi baik-baik adalah kemudahan Allah kepada kita, dan surat An-Nisa memuat kemudahan ini yang terbanyak ya. Di surat-surat lain ada, tapi mungkin hanya 1 atau 2. Di surat An-Nisa ada 4 totalnya yang seperti ini. Sebetulnya 5 dengan yang tadi 116 itu sama dengan ayat 48, yaitu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu tadi Allah akan mengampuni dosa yang lainnya kecuali dosa syirik ketika seseorang wafat dalam keadaan syirik. Itu tadi. Jadi surat An-Nisa menyimpan banyak kemudahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang membuat para sahabat, beberapa orang sahabat memfavoritkan surat An-Nisa ini, dan Nabi SAW sendiri senantiasa membacanya ketika beliau sholat malam. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir ini saja. Silahkan, mungkin ada waktu untuk ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapannya. Saya kembalikan kepada Bu Husnul. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Insya Allah luar biasa ya. Jadi ayat-ayat penentram hati yang telah disampaikan oleh Ustaz Doni. Baiklah, selanjutnya silahkan Ibu-Ibu yang ingin bertanya. Monggo Ibu-Ibu. Pak Indradi. Baik Bu, Ustaz, mohon izin tanya. Ya. Monggo Bu, monggo Pak. Ya. Jadi saya itu pernah mendengarkan ayat yang intinya orang yang bertobat padahal dia banyak berbuat dosa, nanti dosa-dosanya itu akan dibalas dengan kebaikan. Iya. Ini saya kurang paham. Apakah nanti dosa itu yang tadi dosa banyak itu jadi kebaikan yang banyak? Apa seperti itu Ustaz, atau bagaimana? Mohon penjelasan. Baik. Terima kasih Pak Indradi. Yang dimaksud Pak Indradi tadi adalah surat ke-25 ayat ke-70 ya, surat Al-Furqan. Mohon dibacakan dulu oleh oleh sebelahnya Pak Indradi. Bu, silakan Bu. Terjemahnya Surat Bu. Al-Furqan ayat berapa Ustaz? Ayat 70 Bu. Al-Furqan ayat 70. Al-Furqan ini sampai 64. Sebentar. Belum. Di Baik. penghujung sekali. Ya, baik. Surat Al-Furqan ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali orang-orang yang bertobat, kemudian beriman dan beramal amal yang soleh, faulaika, ini menarik nih, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti perbuatan dosa buruknya itu yang lalu itu dengan kebaikan. Apa yang dimaksud? Ada beberapa tafsir di sini. Yang pertama, Pak Indradi dan Bapak Ibu, sejumlah dosa yang banyak itu Allah ganti dengan kebaikan. Kenapa? Karena mereka bertaubat terhadapnya. Maksudnya begini Pak. Umpama ini ada si A. Si A dulu pernah berbuat ini, berbuat itu, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 dosanya itu. Si A teringat dia. Dulu dosa nomor 1 saya perbuat. Dosa nomor 2, dosa nomor 3, dosa nomor 4. Dia minta ampun tuh kepada dosa-dosa itu. Ya Allah, ampuni dulu saya berbuat nomor 1, dulu saya berbuat nomor 2, dulu saya berbuat nomor 3, dulu saya berbuat nomor 4. Nah, taubatnya dia kepada Allah itulah yang mengganti apa yang dia perbuat yang lalu itu. Jadi ketika seseorang hamba bertaubat kepada Allah, Allah lebih suka taubatnya hamba itu ketimbang si hambanya sendiri kepada Allah. Kesukaannya Allah, keridhoannya Allah karena dia bertaubat itulah yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kalau dia tidak bertobat, sudah tercatat masuk sebagai perbuatan dosa. Karena dia bertaubat, maka taubatnya tadi itu lebih baik atau lebih besar daripada perbuatan dosanya. Jadi timbangannya jadi tadinya minus karena dihujani dengan surplus taubat gitu ya kepada Allah, menjadi plus ya. Yang kedua, Pak Indradi, yang dimaksudkan dari yubaddilullahu sayyiatihim hasanat ini adalah orang yang dulu berbuat dosa karena dia sudah bertaubat,
setiap kali dia teringat perbuatan dosanya itu, dia melakukan perbuatan baik yang sebanyak-banyaknya, yang seberat-beratnya. Sehingga hasilnya ketika nanti di-compare, maka lebih banyak perbuatan baiknya atau lebih berat perbuatan baiknya. Kenapa? Karena dia mendasari keinginan berbuat baik tadi atas penyesalan pernah berbuat buruk, pernah berbuat dosa. Itulah yang terjadi misalkan kepada sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berbuat dosa, pernah berbuat salah. Perbuatan dosa itu senantiasa terngiang-ngiang, teringat dalam diri beliau, sehingga membuat itu menjadi lecutan semangat bagi beliau untuk berbuat baik. Nah, kira-kira demikian yang dimaksud dari faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Nah, Pak Indradi. Allah alam bisawab. Eh, Pak Endradi, bisa view-nya dikembalikan ke asal biar ada yang resen terbaca, Pak Endradi. View. Oh, baik. Ya. Ini ada pertanyaan sebentar. Nah, ini. Ya. Ibu-ibu boleh raise hand, boleh bertanya langsung juga ya. Ini mungkin saya bacakan satu pertanyaan dari chat, Ustaz. Monggo, Bu. Ya. Oke. Dari Bu Nino Triwahyuni. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Tadi Ustadz sampaikan syirik kecil salah satunya riya. Saya pernah mendengar bahwa jika kita beramal atau bersedekah boleh diumumkan atau diberitahukan sehingga orang tahu dengan tujuan memotivasi orang lain berbuat hal yang sama. Bagaimana pendapat Ustadz? Gitu, Ustadz. Ya, jadi kita buka Quran surat ke-2 Al-Baqarah ya. Ayat ke 271. Nah, 271 untuk menjelaskan apa yang Ibu tanyakan ini. Nah, silakan monggo Bu Vivi, mungkin bantuannya kita bacakan lagi. 271 dari surat Al-Baqarah. Baik, surat Al-Baqarah ayat 271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, terima kasih. Jadi riya itu bukan menampakkan amal, tapi bangga, ingin berbangga karena amalnya itu di hadapan manusia. Jadi riya itu ada di mana? Ada di dalam diri. Nah, kalau dinampakkan tapi tidak riya bisa juga. Nah, tapi di mana pertarungannya? Di dalam diri tentu saja. Tidak apa-apa dinampakkan, asal jangan riya kan gitu. Asal jangan pingin dilihatkan. Loh, tapi kalau diumumkan, nah yang mengumumkan itu kan panitia, umpamanya panitia mengumumkan infak dari Ibu Anu misalkan. Ya itu memang tugasnya panitia, tidak apa-apa. Nah, demikian pula Allah tambahkan, kalau kamu tampakkan intubdu sodaqati fani'imma hiya, maka oke, boleh saja, baik bagimu, karena nanti tadi mengencourage orang supaya ikut berinfak juga gitu ya. Tapi wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Tapi kalau kamu sembunyikan, maka itu jauh lebih baik lagi bagi dirimu. Ada satu hal yang tidak didapat oleh kalau kita menampakkan tadi, yang akan didapat kalau kita menyembunyikannya atau merahasiakannya. Apa dia? Yaitu yukafiru ankum sayyi'atikum. Allah akan tutupi kesalahan-kesalahanmu. Ya, jadi ditutupi kesalahan itu adalah kepada orang yang berinfak secara atau beramal soleh dan kemudian disembunyikan atau ditutupi. Tapi tentu kalau ditampakkan tidak ada masalah asal tidak riya. Riya itu di mana? Di keinginannya. Ya, bukan di dalam penampakannya atau bukan ditampak, tapi di keinginannya. Ada juga, maaf ya, orang tidak ditampakkan amalnya, tapi oleh dia tidak diceritakan, tapi memakai kata-kata sindiran gitu kira-kira, memakai kata-kata sindiran yang menjurus-jurus ke sana, menjurus-jurus untuk orang supaya tahu bahwa itu saya loh, itu saya loh, itu saya loh, itu ya. Nah, itu sudah riya tuh, walaupun amalnya belum diceritakan lah kira-kira begitu. Jadi sebetulnya bukan di menampakkan atau tidak, tapi di keinginannya, di keinginan tampilnya ya, di keinginan agar dilihat oleh manusianya itu. Demikian kira-kira Bu. Baik.
Ini ada yang raise hand, Bu Lina ya. Monggo Bu Lina silahkan. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin absen Pak Waalaikumsalam. Ustadz, Iya mohon silakan. maaf. Ya. Iya, Pak Ustadz mau bertanya terkait apa namanya? Sebetulnya sedikit keluar dari tema, tapi ada beberapa dari surat-surat itu yang membesarkan hati. Intinya begini Pak Ustadz, ketika kita dihadapkan dalam situasi sulit ya, mendesak. Saya dalam hal ini saat ini berkedudukan sebagai kepala keluarga, ada situasi yang harus saya atasi. Kemudian ketika saya datang kepada Allah melalui sholat malam, kemudian berzikir dan membaca Al-Quran, di dalam hati saya tuh ada merasa kok saya kok meminta rasa-rasa meminta dunia gitu Ustadz. Tapi sebetulnya saya itu tujuan saya ibadah itu inginnya bahwa benar-benar datang kepada Allah tuh dengan sepenuh rasa syukur gitu ya Pak Ustadz. Iya. Tetapi terkait dengan situasi itu saya merasa bahwa satu-satunya cara saya adalah meminta pertolongan Allah supaya diberikan petunjuk apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, karena saya beberapa kali dalam bisnis saya itu kan berkali-kali gagal transaksi Pak Ustadz. Iya. Padahal situasi itu hanya dengan satu transaksi saja itu bisa diselesaikan. Dan saya itu merasa apakah saya sekarang sedang berada seperti di perut ikan paus gitu kan, jadi seperti itu. Akhirnya saya memperbanyak zikir itu yang la ilaha illallah subhanaka dan kemudian juga saya banyak beristighfar. Nah, karena saya berharap bahwa Allah memberikan pertolongan sebagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus. Mohon penjelasan Pak Ustadz bagaimana saya harus menyikapi semua ini gitu ketika saya dihadapkan dalam situasi terdesak seperti ini. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Oh iya, jazakallah khair Bu Lina. Jadi Bu Lina dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada surat ke-25 ayat 43 ya, surat Al-Furqan yang tadi sudah dibacakan oleh terjemahnya dibacakan oleh Bu Vivi tadi, Aro'aita manittakhoza ilahahu hawahu afa anta takunu alaihim wakila. Ini harus ibu pegang dan ulang-ulang. Coba nanti ibu baca sendiri, ulang-ulang. Kalimat Allah tuh, apa kamu tidak lihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya. Nah, keinginan sebagai Tuhan itu artinya apa? Ditempatkan di tempat terdepan. Jadi, kadang-kadang kita berpikir begini, saya mau sholat malam yang rajin supaya keinginan saya terkabul. Supaya keinginan saya tercapai. Saya butuh ini soalnya. Ini kok. Itu tanpa sadar kita sedang menjadikan tanpa sadar ya Pak Ustadz. Tanpa sadar kita sedang dibawa oleh setan itu menjadikan apa yang kita inginkan lebih besar, lebih depan, lebih jadi tujuan dan menjadikan ibadah kepada Allah sebagai alatnya, gitu. Padahal kalau kita balik ya, hanya kepada Allah saja, nanti Allah akan berikan juga kemudahan kepada kita karena kata Allah, jaminan Allah di surat yang lain, surat 66 ya, surat surat 65 At-Tolak itu ayat ke-6, ayat ke-7-nya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi hidupnya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi penolong bagi dia, gitu kan? Nah, caranya menjadikan Allah sebagai tujuan utamanya. Artinya apa? Kita harus bisa switching. Betul kita punya kebutuhan, betul mendesak keinginan kita, kebutuhan kita. Ada rasa takut di dalam diri kita. Nanti kalau nggak tercapai gimana ya? Belum bayar ini, belum bayar itu buat anak, buat ini, betul itu. Tapi sekali lagi itu adalah keinginan kita. Kalau itu kita tekan dulu sebentar, Bu Lina dan Bapak Ibu, kemudian kita kedepankan ibadah kita kepada Allah. Ngadunya kepada, ya Allah, saya takut ini. Ya Allah, saya khawatir ini. Padahal Engkau maha mampu, maha memiliki segalanya. Aku ini hamba-Mu, maafkan saya ya Allah. Kenapa? Karena saya takut. Maafkan saya ya Allah karena saya khawatir. Maafkan saya ya Allah karena perasaan ini adalah perasaan yang tidak berdasar, tidak boleh harusnya. Karena Engkau adalah maha mampu. Nah, kalau itu sudah kita kedepankan, kita tetap melakukan ikhtiarnya, tetap melakukan usahanya,
tetap melakukan segala yang harus dilakukan sebagai manusia. Akan tetapi dalam rasa keinginan kita sudah kita tekan itu dan kita beribadah untuk Allah. Jadi gini Bu, mungkin agak ribet ya. Ini saya gampangin aja gini. Ketika kita takut tuh takut ya Allah ini jadi apa enggak ya, misalkan gitu ya. Ya Allah ini berhasil apa enggak ya. Kita khawatir, kita manusia. Nah, adukan kekhawatiran itu kepada Allah. Maksudnya ya Allah, Engkau maha kaya, maha penguasa. Saya serahkan semua ini. Saya tidak lagi perlu takut gitu ibaratnya gitu ya. Tidak lagi perlu khawatir. Jadi atau tidak jadi, saya serahkan semuanya kepada Engkau. Berhasil atau tidak berhasil, saya serahkan semuanya kepada Engkau. Dan kalau tidak berhasil, saya bersyukur. Kalau berhasil, saya bersyukur. Itu dia. Yang kita kedepankan adalah Allahnya, bukan rasa takut kita, bukan perasaan kita, keinginan kita tadi. Masya Allah. Saya tuh setelah sholat itu Pak Ustadz, kan saya kebiasaan mohon petunjuk sama Allah tuh. Terus saya sambil tutup mata, saya buka Al-Quran, saya dapat ayat apa gitu. Rupanya tadi seperti yang Pak Ustadz sampaikan, itu tuh ada ayat satu mungkin Pak Ustadz, saya tadi lupa suratnya apa. Cuma isinya, sesungguhnya anak-anakmu dan hartamu adalah hanya perhiasan dunia saja. Kemudian di bawahnya itu menyebutkan bahwa sesungguhnya sebaik-baiknya itu adalah yang harus kamu harapkan itu adalah ibadah yang terus-menerus, itulah yang bisa kamu harapkan. Apakah itu juga refleksi itu ya Pak Ustadz? Betul sekali. Wa baqiyatus salihat huwa khairul lakum, surat ke-17 itu. Jadi tepat sekali bahwa ibu harus men-switching gitu. Cara rasa takut itu di-switch, diganti, yang depan yang mana, yang belakang yang mana gitu. Gak apa-apa takut, namanya juga kita manusia, tapi begitu takut, khawatir, langsung kita adukan sama Allah gitu. Masya Allah. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, baik. Saya tak coba baca chat lagi ya Ustadz. Monggo Bu. Iya. Ya. Ini dari Pak Bambang Supriyadi. Iya. Assalamualaikum Ustadz, mohon bertanya, tapi agak melenceng dari topik. Kalau kita berbuat baik di atas namakan seorang yang sudah meninggal, misalnya ikut beli tanah untuk pembangunan pondok pesantren, apakah boleh? Pahalanya sampai kepada yang diniatkan? Demikian Ustadz. Baik. Nah, jadi begini, Pak Bambang dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu Vivi, mohon bantuannya kita bacakan surat ke-53, surat An-Najm ya. Surat 53, sebentar nomor ayatnya saya lupa, yaitu ayat yang dimulai dari ayat yang ke-39 dan 40-nya Bu. Demikian pula 41 boleh. 39, 40 dan 41 dari surat 53 surat An-Najm. Baik. Surat An-Najm ayat 39, 40 dan 41. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Ayat 41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Nah, jadi gini Bu, Bapak Ibu, Pak Bambang ya, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia akan mendapatkan balasan pahala kecuali yang diusahakannya. Ya. Nah, disinilah bercabang penafsirannya yang membuat kemudian membedakan. Pertama, ada yang mengatakan begini, yang namanya usaha itu ya orangnya masih hidup. Kalau orangnya sudah wafat, tidak bisa lagi dia mengusahakan. Artinya, kalau orang sudah wafat, tidak lagi bisa mendapatkan pahala. Satu pandangan, sisi itu. Ya, ada yang pandangan kedua, begini pandangan keduanya. Yang namanya diusahakan tadi, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, itu memang dilakukan selama dia hidup. Tapi saking dia hidup sebagai orang yang baik, berusaha dia menjadi orang yang baik, maka anak-anaknya atau kawan-kawannya kalau terkenang kepada dianya sudah wafat, tapi ingin beribadah ingin beramal soleh supaya dia dapat juga.
Apakah itu bukan usaha? Apakah itu bukan sa'a? Nah, gitu. Jadi dia mendidik anaknya sedemikian rupa sampai jadi anak yang soleh. Sehingga si anak ini setiap kali teringat akan bapaknya, setiap kali teringat akan ibunya, pinginnya berbuat baik. Artinya ketika beli anu segala macam itu, ini untuk ibu saya, ini untuk bapak saya, gitu ya. Itu juga bagian dari usaha yang sudah dilakukan selama hidup dia. Hasilnya dia terima setelah dia wafat. Nah, jadi jawaban lugas untuk pertanyaan Bapak ada dua, tinggal pilih yang mana. Tinggal pilih apakah yang merasa yang pertama tadi menafsirkan kata-kata sa'a itu hanya semasa hidup saja, atau yang kedua menafsirkan kata-kata sa'a tadi juga sampai wafat pun kita masih bisa menerima karena yang kita usahakan selama kita di dunia yang lalu. Kalau ditanya saya, Ustadz milih yang mana? Saya milih yang kedua. Jadi boleh saja kita kemudian beramal soleh seperti itu, dan insya Allah akan sampai kepada yang kita niatkan. Nah, tapi saya menambahkan sedikit dalam hal ini, berhati-hatilah kita. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Umpama saya menamakan ini ya, pesantren ini tolong dinamakan pakai nama bapak saya umpamanya, supaya nyampe amalnya kepada Allah. Loh, itu nanti jatuhnya kepada riya yang tadi. Khawatir kita jatuhnya kepada riya yang tadi. Loh, orangnya sudah wafat Ustadz, tapi kan anaknya, sayanya, apa saya tidak terkena, apa saya tidak mungkin terkena riya gitu. Nah, jadi lebih bagus, bukannya tidak boleh, tapi lebih bagus seandainya umpamanya kita berinfak nih. Kita memang meniatkan untuk ayah kita almarhum, ibu kita almarhum, tapi kita simpen dalam hati saja. Kita sampaikan kepada Allah, tidak perlu disampaikan di tengah manusia supaya menjaga lebih baik lagi, lebih bersih lagi. Gitu. Silahkan dipakai masjid yang sudah kami bangun. Atas nama siapa ini? Nggak usah, namain aja sama orang kampung sini, terserah mau dinamakan apa. Masjid ini kek, masjid itu kek, masjid atas nama kampung sini, nggak masalah. Nah, Allah tahu nggak kalau itu kita niatkan untuk bapak kita? Ya pasti tahu, Allah tahu semuanya kok. Gitu. Allah pasti mencatat juga. Terus kita bonusnya kita bersih. Kita lebih mudah bersih gitu. Maksudnya lebih gampang untuk ikhlas karena orang nggak ada yang tahu kok gitu kan. Nanti kita wafat juga, orang nggak tahu kenapa namanya nggak dipampang, tidak dicantumkan di situ. Nah, jadi itu tambahan saya saja untuk menghindarinya. Alangkah baiknya Allah pun maha tahu, Allah pun maha mencatat. Tentu saja Allah tahu kalau niat kita adalah untuk siapa yang sudah almarhum, bapak kita kah, ibu kita, mungkin kakek dan lain sebagainya. Tentu Allah mencatat itu semua. Demikian kira-kira Pak Bambang dan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak. Baik, baik. Ini ada raise hand dari Bu Ari Dewanti ya. Monggo Bu Ari silahkan. Masih ada Bu Ari? Oh, iya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Doni, pertanyaan saya masih di Al-Furqan ya. Saya tahu bahwa mungkin begini, saya di ayat 69 itu kan akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ini kan untuk yang tadi ya yang kita bicarakan adalah yang pembunuh, berzina sama syirik. Nah saya sebenarnya menurut saya kan kita masuk ke dalam neraka aja itu sudah sesuatu yang terhina banget. Tapi Allah mengatakan bahwa di sini sudah kekal terhina. Kira-kira Ustadz bisa ngasih contoh nggak seperti apa ya? Saya membayangkan berat banget gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ari. Iya. Nah jadi begini Bu, sebagaimana tadi surat An-Nisa tentang dosa orang yang memakan harta waris yang tidak baik, juga menggunakan kata-kata muhin, ya, terhina. Nah, jadi dijelaskan di tafsirnya bahwa yang dimaksud terhina itu dua, sudah mulai di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Di dunia ini kita saksikan orang yang kalau makan harta waris itu terhina dia, keluarganya hancur, keluarganya rusak, anak cucunya saling berebutan dan lain sebagainya. Nah, demikian pula dalam ayat ini orang-orang yang berbuat zina, membunuh tadi gitu ya, yalqa asama itu pada ayat ke-68-nya berbuat dosa yang besar seperti itu,
yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Allah lipat gandakan azabnya nanti di hari kiamat, ya. Dan wa yakhlud fihi, dan dia akan tetap di dalamnya, wa yakhlud fihi muhana, dalam keadaan terhina. Dalam keadaan terhina yang dimaksud juga dua. Yang pertama, di dunia sudah kelihatan kehinaannya, orang yang berzina misalkan. Kalau dia punya anak, atau kalau dia tidak punya anak pun demikian, kalau dia tidak bertaubat, ya, maka dia akan habisnya itu terhina. Demikian pula nanti di hari kiamat, dalam kehinaan, maksudnya dalam kehinaan itu adalah dia dia tidak bisa kembali lagi, ya, tidak bisa kembali lagi ke ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang bisa diberikan syafaat oleh Allah, nanti di hari kiamat, maksud saya. Syafaat itu ada beberapa. Yang pertama, syafaat Nabi, kemudian syafaat Al-Quran, syafaat teman-teman yang baik, ya, teman-teman yang soleh, syafaat anak. Nah, orang ini tidak mendapatkan syafaat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Syafaat tuh gini. Jadi kemungkinan untuk dia keluar dari neraka itu sangat rendah, sangat kecil. Walaupun nanti kalau dia masih punya setitik akidah, ya, itu dia masih bisa terselamatkan setelah sekian lama. Akan tetapi tidak ada syafaat yang bisa diharapkan. Kenapa? Karena tadi dosanya dosa besar. Jadi syafaat itu gini. Syafaat itu seperti kira-kira kalau anak sekolah punya nilai untuk lulus, nilainya harus 7 misalkan gitu, ya. Nah, ada anak nilainya itu 6,5. Nah, 0,5-nya ini itulah syafaat. Sedikit lagi tinggal tambah dikit itu syafaat. Tapi kalau nilainya 5 di bawah 6 terlalu jauh, maka dia tidak bisa dapat dongkrakan syafaat, itu tidak bisa. Nah, itulah yang dimaksud terhina. Sementara orang yang mendapatkan syafaat, tentu saja dia tidak terhina karena dia mendapatkan pertolongan atau syafaat dari berbagai macam tadi. Ada kawan yang baik, ada Al-Quran yang pernah dia baca. Nah, tapi nilainya mesti kira-kira sudah tinggal dikit lagi gitu loh. Dongkraknya cuma dikit lagi. Nah, tapi kalau dongkraknya terlalu jauh, nah itulah yang dimaksud dengan hina atau muhin atau muhina gitu tadi, ya. Muhana. Ya, demikian kira-kira Bu Ari. Sedikit gambarannya biar mudah saja. Ya. Baik, syukron Ustadz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, ini lanjut di chat, Ustaz. Dari Ibu Dewi Kamaludin Lubis. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya pada Ustadz, apakah menolak untuk bergabung WA grup keluarga besar nenek saya dari pihak almarhumah mama saya? Dengan alasan karena beberapa sepupu suka menghujat saudara-saudara yang lain. Apakah ini termasuk memutuskan silaturahim, Ustaz? Niat saya untuk menjauhi hal-hal yang seperti itu. Iya, jadi begini Bu. Sebetulnya ya dalam masa sekarang ini kan yang paling cepat itu WA, ya. WA grup keluarga umpamanya gitu, ya. Jadi saya kalau Ibu tanya spesifik begitu, jawaban saya khawatir. Saya khawatir. Itunya buat Tante Ella. Iya, saya khawatirkan kalau Ibu menolak bergabung nanti terjadi terputusnya informasi tentang keluarga itu. Jadi akhirnya ujungnya akan terputus silaturahim gitu. Karena mungkin Ibu tidak dapat informasi gitu kan, ya. Adapun yang tadi ada misalkan orang di dalam itu, tadi kan saya katakan silaturahim itu memang lebih rendah daripada silatul ukhuwah, ya. Karena kalau ukhuwah kan orangnya beriman semua, kalau silaturahim ya macam-macam. Bahkan mungkin ada yang kafir, tapi juga dia keluarga kita gitu, ya. Jadi dalam hal ini menurut saya alangkah baiknya kalau Ibu tetap bergabung juga, sementara hal-hal yang tidak baik tadi ya Ibu lewatkan saja gitu. Ibu lewatkan, Ibu ignore saja, abaikan saja. Kalau bisa Ibu peringatkan ya diperingatkan gitu. Demi betul-betul menjaga tali silaturahim. Setidak-tidaknya, oh si Anu mana? Oh ada kok dia di sini ya, gitu kira-kira gitu kan. Tapi kalau lu kok nggak ada, nanti spekulasi saudara-saudara Ibu, wah dia tuh memang begini, memang begitu. Terputuslah silaturahim, khawatirnya nanti
justru terkena tadi itu apa, kita menjaga aja ini, menjaga supaya kita tidak menjadi orang yang wayaqta'u nama amarallahu bihi ayyusol tadi itu, yang memutuskan apa-apa yang sudah Allah tetapkan untuk disambungkan gitu ya. Kan kita lahir ini tidak minta di keluarga mana, Allah yang kasih kita. Saya lahir di keluarga ini, kok saya lahir di keluarga itu, Allah yang kasih itu. Itu pemberian Allah kepada kita. Nah, jadi alangkah amannya kalau ibu tetap ada di situ, tapi hal-hal yang tidak berkenan tadi itu, yang tidak baik tentu saja ibu abaikan saja, semata-mata untuk menjaga agar tali silaturahim itu tetap terjaga, karena khawatir akan dosa besar yang berdampak dari terputusnya hubungan tali silaturahim itu. Demikian kira-kira jawaban saya, Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya baik Ustadz, ini adalah satu lagi chatnya dari Bu Beauty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika kita berhusnudon kalau Allah itu baik dan sayang kepada hambanya yang selalu menyangka Allah itu baik dan yakin kalau Allah tidak akan memberikan yang tidak baik kepada kita, walaupun kita diberikan cobaan, kita anggap itu baik dari Allah. Apakah boleh demikian, Ustaz? Terima kasih, Bu. Coba mohon bantuan Bu Vivi lagi, kita bacakan, Bu, surat keempat ayat 79. Surat An-Nisa ayat 79. Lah, patokannya ini kita pegang. Ya, surat An-Nisa ayat 79, Bu. Silakan. Baik, surat An-Nisa ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Nah, jadi kalimat ini juga berlaku kepada kita, orang-orang yang menjadi umat Rasulullah SAW, gitu ya. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apapun kebaikan yang datang kepadamu, yang kamu rasakan, itu semua dari sisi Allah, faminallah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsika wa arsalnaka linnasi rasulah. Dan keburukan apapun yang kamu rasakan tadi, belum tentu cobaan itu dari sisi Allah, gitu ya. Maksud saya begini, bukan berarti apa yang mungkin sekarang kita sedang rasakan itu jangan-jangan itu bukan dari sisi Allah, tapi karena kesalahan kita, karena kekeliruan kita. Kata Allah begitu. Nah, gimana caranya supaya dia jadi baik? Saat kita menghadapi kesulitan tadi itu, kita lakukan kembali ke petunjuk Allah, kita bersabar, bersyukur, mengevaluasi diri, jadinya baik lagi, gitu. Jadi aman, gitu ya. Jadi sebetulnya Allah itu tidak menginginkan kesulitan kepada kita, Allah menginginkan kemudahan. Cuma kadang-kadang kita tuh lupa memahami, lupa mengerti bahwa yang baik-baik itu dari sisi Allah, sehingga kita lupa, akhirnya kita mengklaim, oh ini karena saya, ini karena kehebatan saya, karena usaha saya, karena ini saya. Disitulah Allah ingatkan kita. Ingatkannya pakai apa? Nah, itu tadi. Ada yang sesuatu yang mungkin berat kita lalui, ada ujian yang tidak mudah untuk kita lewati, supaya kita ingat, oh iya, bukan saya yang berkuasa, oh iya, ini semua dari sisi Allah, oh iya, saya lupa kemarin. Jadi kembali ke situ. Jadi sebetulnya, Bu, dalam hal ini bukan kita husnuzon aja, ini Allah lagi ngasih saya ujian nih. Jangan-jangan itu adalah karena kita. Nah, justru kita kembali mengintrospeksi dulu apa yang kesalahan kita, apa yang kita lupakan, kemudian kita beristighfar dan memperbaikinya. Dengan demikian kita jadi lebih selamat, jadi lebih ayem, gitu ya, jadi lebih baik daripada kita langsung memvonis, oh ini ujian Allah buat saya, ini ujian Allah buat saya. Tidak, ya, jangan-jangan itu bukan ujian. Ujian umpamanya gini, maaf ya Bu, maaf nih. Misalkan kita lagi jalan, tahu-tahu kita ditabrak orang.
Padahal kita sudah di tempat yang benar, sudah ini yang benar, kita tidak berbuat apa-apa, tapi kita ditabrak oleh orang. Nah, itu ujian tuh. Itu ujian. Karena itu ditakdirkan Allah langsung di situ. Nah, tapi kalau kita umpamanya jalannya di tempat yang salah, lah kita nggak lihat kanan kiri, nggak tolah-toleh, apakah merah, apakah kuning, umpamanya lagi di jalan. Kita jalan saja, kalau kita ketabrak itu bukan salah Allah, bukan ujian Allah, tapi kesalahan kita. Nah, demikian pula dalam hidup ini. Jangan-jangan ada, jadi begitu kita ketabrak ini, langsung kita introspeksi dulu. Apakah saya kurang tolah-toleh ya? Apakah ini masih lampu merah ya? Apakah ini masih belum belum waktunya jalan ya? Apakah ini, apakah itu? Nah, supaya kita selamat gitu ya. Nah, nanti dari situ baru kita akan menemukan. Pasti kok ketemu tuh, oh iya Masya Allah, saya salah ini, istighfar gitu. Mohon ampun sama Allah. Kita lupa lupa ini, lupa mensyukuri yang dulu, lupa ini, lupa itu gitu. Nah, jadi banyak ini kesalahan kita dalam hidup di dunia ini. Nah, demikian kira-kira. Baiklah, Bapak Ibu, ini Ustadz sudah menunjukkan pukul 11. Bagaimana ini masih ada 2 chat Ya, pendek dan 1 nggak resen, apa-apa. gitu ya. Atau yang resen dulu, mau silakan Bu Sena. Monggo. Masih ada Bu Sena? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Sena, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. Silakan. salam kenal dulu, saya Sena dari Balikpapan, Tat. Iya, Oh, Insya Allah. Bapak. Nggih, nggih, Tat, mohon maaf mau bertanya karena saya awam ilmu untuk seberapa jauh kita bisa diperbolehkan untuk menjisimkan Allah. Jadi kan beberapa ayat itu kan mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas ars, kemudian di sepertiga malam Allah itu turun. Nah, seberapa jauh kita boleh membayangkan Allah. Kemudian jikalau kita menjisimkan Allah, apakah itu termasuk salah satu dosa besar kita? Mohon maaf, jazakallahu khair. Iya. Baik, terima kasih Pak Sena. Mungkin boleh kita buka surat Al-Maidah ya, surat ke-5. Saya ingin mengambil apa yang pernah disampaikan oleh orang-orang Yahudi, dan itu perbuatan yang sangat berdosa mereka. Surat ke-5 ayat ke-64. Surat Al-Maidah ayat 64. Ya, ini ketika mereka mengatakan tangan Allah, ya, tangan Allah. Baik, surat Al-Maidah ayat 64. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, terima kasih Bu Vivi. Jadi Pak Sena dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merujuk kepada ayat ini. Ayat ini ditafsirkan dengan sangat detail sekali, yaitu orang-orang Yahudi memakai jism kepada Allah ini, menjelaskan atau menyebutkan jasmani itu ya, itu untuk merendahkan Allah. Yaitu ketika mereka mengatakan orang-orang yang waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Maghlulahnya itulah. Jadi memakai perumpamaan jasmani kepada Allah tapi maghlulah. Mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Gitu ya. Kata Allah, ghullat aidihim. Ya, sebenarnya yang terbelenggu itu tangan mereka gitu ya. Maksudnya terbelenggu itu, jadi kata-kata terbelenggu itulah yang sebetulnya menjadi dosanya, dosa besarnya gitu ya. Sebetulnya kata-kata tangan Allahnya sendiri kita masih bisa husnuzon bahwa itu adalah perumpamaan saja gitu ya. Ketika Allah juga menggunakan kata itu, baliyadahu mabsutotani yunfiku kaifa yasha. Padahal tangan Allah terbuka lebar, Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki gitu ya. Jadi selama jism tadi dipakai
tidak untuk merendahkan Allah, maka tidak berdosa. Maksudnya misalkan eh, apa eh, apa namanya arsy Allah misalkan ya, istawanya Allah di alal arsy istawa gitu ya, beristiwa di arsy misalkan. Nah, jangan kita pakai untuk merendahkan Allah. Oh, Allah punya singgasana seperti juga Raja Anu punya singgasana. Perumpamaan itulah yang dosa. Tapi kalau kita mengatakan istiwanya Allah atau bersemayamnya Allah itu artinya bersemayam saja tanpa perlu ditambahkan dengan pemikiran di dalam kepala kita, berhayal atau apa tentang bagaimana Allah duduk, bagaimana kursinya, bentuknya dan lain sebagainya. Itu udah termasuk kita tidak mengagungkan asma Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Agungkanlah asma Allahmu yang maha tinggi. Ya, jadi memang di situ harus berhati-hati kita, jangan sampai terbawa dari perumpamaan fisik tadi itu sebetulnya hanya sekedar untuk bisa memudahkan kita yang amat rendah ini. Jangankan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Surga itu saja, surga dan neraka yang kita selama ini dengarkan di dalam Al-Quran itu, sebagian ayat Al-Quran, kita buka surat 47, surat Muhammad ya, untuk menjelaskan ini, sebagian ayat Al-Quran mengatakan bahwa itu adalah perumpamaan saja ayat ke-15 dari surat 47. Nah, mungkin kita tutup dengan ini. Silakan Bu Vivi, mohon bantuannya kita bacakan. Jadi perumpamaan ya, silakan. Baik, surat 47, surat Muhammad ayat 15. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Perumahan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Nah, jadi surga mengalir di bawahnya, ada sungai-sungai ini, sungai-sungai itu perumpamaan. Kenapa? Karena mathalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Perumpamaan surga yang dijanjikan bagi orang beriman. Apakah nanti persis seperti itu? Nah, kembali kepada satu hadis sahih Nabi SAW menjelaskan bahwa surga itu ma'ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatra fi qalbi bashar. Surga itu belum pernah dilihat oleh manusia, belum pernah didengar oleh manusia, dan belum pernah terlintas dalam pikiran manusia. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu perumpamaan saja agar kita mudah untuk mencernanya. Nah, demikian tadi perumpamaan jasmani kepada Allah tadi agar kita memudahkan pikiran kita yang rendah ini untuk bisa memahami. Pemberian Allah dikaitkan dengan tangan tadi, bal yadahu mabsutotani yunfiku kaifa yasha. Demikian pula beristiwanya Allah alal arsyistawa itu ya. Jadi sama sekali kita tidak boleh membayangkan sebagaimana jasmani manusia. Oh, ada tangannya, oh ada kursinya, oh ada, tidak boleh. Nanti akan jatuhnya merendahkan Allah sebagaimana orang Yahudi merendahkan Allah dengan mengatakan maghlulah atau terbelenggu tadi itu. Demikian kira-kira Pak. Pak Seda, Bapak Ibu. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Baik, ini sudah jam 11:08. Jadi gimana Ustaz? Kita akhiri Ya, nggih. Nanti boleh, mungkin monggo. ada 2 pertanyaan bisa menyusul WA atau gimana ini Ustaz? Iya, boleh Bu. Kalau mau ini dibacakan Dulu. dulu. Bagaimana Ustaz? Dibacakan dulu enggak Bapak? Oh gitu ya, boleh. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum, Ustaz, ini dari Bu Rahmawati Rahim. Ustaz mau tanya tentang uang bagi hasil dari BSI, apakah tidak termasuk riba? Makasih Ustaz. Iya. Sebetulnya ini sudah masuk kepada fikih Bu Rahmawati, jadi saya tidak ahli dalam bidang ini, akan tetapi ya banyak juga pendapat yang mengatakan apa istilahnya mudorobah atau bagi hasil yang dimaksudkan itu sebetulnya tidak murni bagi hasil. Kenapa? Karena ada apa istilahnya ada goror di situ. Goror itu maksudnya kita tidak tahu dipakainya untuk apa gitu ya. Nah, jadi ada 2 pendapat. Apakah itu diambil boleh karena di situ kan kita sudah mendapatkan hasil
walaupun kita tidak tahu diusahakan kemana, tapi kan dia sudah berjanji bahwa usahanya adalah usaha yang syariah. Jadi uang kita tuh dipakai untuk usaha, terus hasilnya kita dibagi. Harusnya kan baginya tuh ya bagi rugi, ya bagi untung gitu kan. Tapi ini tidak untung terus, ya mungkin saja usahanya sudah dianalisis demikian rupa. Jadi kalau ada yang mau mengambilnya karena ini menyebutkan diri sebagai syariah, silahkan. Tapi mungkin ada yang tidak mau saya khawatir nanti ini toh uangnya sedikit juga gitu ya kan, kan uangnya sedikit. Ya itu silahkan. Jadi dalam hal ini memang saya tidak terlalu memahami bukan tidak terlalu memahami, tidak terlalu bisa menjelaskan secara detail mengenai fikihnya. Akan tetapi ada dua pendapat, yakni gorornya tadi dan juga sistem mudorobahnya yang tidak transparan. Tapi kalau mau diambil karena dia mengklaim diri syariah dan mudorobah gitu ya bagi hasil, maka boleh juga. Demikian kira-kira Bu Rahmawati. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz di chat. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon bertanya, bagaimana menghadapi suami yang selalu menuduh istri selingkuh? Nah, yang pertama, Bu, kalau ada suami yang seperti itu berarti dia perhatian dong sama ibu, ya kan? Atau sama siapa? Mungkin bukan ibu, mungkin orang lain ya. Nah, suami itu ini kayaknya selingkuh. Berarti yang pertama berarti ada perhatian. Cemburu itu kan artinya perhatian, cinta gitu ya. Nah, tinggal memang dijelaskan saja secara baik bahwa tidak terjadi apa yang dituduhkan. Tapi kalau tuduhan itu menjurus kepada sesuatu yang serius, itu bahaya karena nanti harus dibuktikan oleh 4 orang. Kalau tuduhan tadi merusak nama baik, merusak artinya tersebar keluar, misalkan dituduh, itu jatuhnya adalah dosa besar. Tuduhan itu adalah dosa besar. Kalau tidak bisa dibuktikan ya, maka dosanya berbalik kepada dirinya. Sementara yang dituduh, kalau memang dia melakukan tapi dia tidak mengakuinya, dosa besar bagi dirinya. Tapi kalau dia dituduh tapi sebetulnya dia tidak melakukan, maka dosa besar kepada penuduhnya. Jadi memang tidak boleh sembarangan, apalagi menuduh perbuatan yang berdosa besar seperti itu. Ya, jadi ada konsekuensi yang besar atas tuduhan itu. Demikian kira-kira. Baik, alhamdulillah sudah terjawab semuanya ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah kayaknya ini sudah di ujung waktu gitu ya. Alhamdulillah tauji dan tanya jawab dari Ustadz tadi sudah terjawab dengan sangat baik. Jadi kalau sedikit boleh saya sampaikan apa yang disampaikan Ustadz tadi bahwa terkait dengan kabair tadi ya, dosa-dosa besar tadi ya Ustadz ya. Jadi kita ini jangan pesimis, jangan berkecil hati, jangan sedih, jangan berputus asa karena sesungguhnya Allah itu innallaha ghafurur rahim ya, Maha mengampuni, Maha menyayangi gitu ya. Yang jelas yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki diri, tidak mengulangi lagi, banyak bersyukur, beriman, banyak istighfar dan banyak sholawat. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kurang lebih begitu ya Ustaz? Oke, baiklah, alhamdulillah. Mungkin Ustaz bisa mendoakan dulu untuk kami Ustaz. Baik, terima kasih ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu Husnul, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa semoga kita bisa terus dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tadi suudzon kepada Allah, menjauhi dosa-dosa besar yang laten yang ada dalam diri kita, apalagi menjadikan keinginan kita sebagai Tuhan dalam hidup kita ini sehingga ujungnya adalah syirik. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya Allah wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم يا الله كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baiklah, alhamdulillah. Sekali lagi jazakallah khairan katsiran